Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan video pembelajaran mengenai evolusi dengan subbab yang pertama, domestikasi, modifikasi, dan variasi. Yang kedua, ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga, pengaruh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dan yang keempat, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selamat menonton. Saya Devi Khairani akan menjelaskan tentang domestikasi. Domestikasi merupakan pembudidayaan hewan dan tumbuhan dengan sengaja oleh manusia selama ribuan tahun yang menyebabkan perubahan genetik pada hewan dan tumbuhan itu sendiri. Nah, hewan dan tumbuhan yang dibudidayakan memberikan begitu banyak variasi dalam hal bentuk, variasi warna, dan ukuran. Sejarah domestikasi hewan. Proses domestikasi pada hewan tampaknya sudah terjadi sejak zaman Mesolitikum sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, menurut bukti sejarah tertua, anjing adalah hewan pertama yang didomestikasi di daerah Asia Timur. Ternak seperti domba dan kambing juga diyakini telah didomestikasi sejak tahun 7000 sebelum Masehi. Hewan-hewan ini didomestikasi karena kebutuhan manusia saat itu. Misalnya, anjing didomestikasi untuk keperluan berburu, kucing didomestikasi untuk mengatasi gangguan tikus di lumbung padi, sedangkan domba dan kambing didomestikasi untuk produksi pangan, bulu, susu, serta komoditas perdagangan. Berikut pemaparan contoh hewan yang dahulunya disebut dengan serigala, kemudian didomestikasi menjadi hewan rumahan yang disebut dengan hewan anjing. Selanjutnya, sejarah domestikasi pada tumbuhan. Nah, menurut sejarah, domestikasi tumbuhan telah lama dilakukan sejak 10.000 tahun yang lalu di Mesopotamia. Bangsa Mesopotamia mengumpulkan biji-biji tumbuhan seperti gandum, jelai, kacang-kacangan, dan kacang polong, kemudian menanam dan menumbuhkannya. Nah, sejak terjadi domestikasi tumbuhan, manusia tidak lagi hidup dengan berburu hewan atau mencari tumbuhan liar. Mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Nah, salah satu tanaman yang berhasil didomestikasi adalah tanaman jagung atau Zea mays. Para ahli berpendapat bahwa jagung yang dibudidayakan sekarang ini adalah bentuk evolusi dari jagung liar atau teosinte. Jagung yang sekarang memiliki jumlah biji yang banyak dengan tongkol yang tertutup, berbeda dengan teosinte yang hanya memiliki jumlah biji yang sedikit dengan tongkol yang terbuka. Saya Yuspanandi Lestari sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai modifikasi. Biologi mengenal kata evolusi yang berarti bahwa makhluk hidup mengalami perubahan atau modifikasi dari makhluk hidup sebelumnya, di mana modifikasi adalah perubahan fenotip yang bukan karena perubahan genotipnya. Dalam evolusi, modifikasi dapat terjadi karena adanya adaptasi suatu makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh modifikasi pada hewan dan tumbuhan. Hai teman-teman, saya Juniang Renita sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang variasi. Seperti yang kita ketahui, variasi berasal dari mutasi bahan genetika, migrasi antar populasi atau aliran gen, dan perubahan susunan gen melalui reproduksi seksual. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Variasi ialah bukti evolusi yang berkaitan dengan lingkungan atau genetik yang dipengaruhi oleh DNA rekombinasi, mutasi gen, genetic drive, aliran gen atau gen flow, dan seleksi alam. Selanjutnya, variasi juga datang dari tukar ganti gen antara spesies yang berbeda. Contohnya, melalui transfer gen horizontal pada bakteria dan hibridisasi pada tanaman. Walaupun terdapat variasi yang terjadi secara terus-menerus melalui proses-proses ini, kebanyakan genom spesies adalah identik pada seluruh individu spesies tersebut. Namun, bahkan perubahan kecil pada genotip dapat mengakibatkan perubahan yang dramatis pada fenotipnya. Misalnya seperti simpanse dan manusia hanya berbeda pada 5% genom. Baiklah teman-teman, gambar yang kita amati bersama-sama merupakan contoh dari variasi yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini
Dapat kita beri contoh variasi makhluk hidup yang berasal dari satu keturunan seperti gambar tersebut. Tentu saja di dunia ini tidak pernah dijumpai dua makhluk hidup yang identik sama. Bahkan anak kembar sekalipun pasti mempunyai suatu perbedaan. Nama saya Rizky Baisyara sebagai pemateri kedua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tingkatan dari makhluk hidup. Satu makhluk hidup yang menempati areal tertentu disebut dengan individu. Bila ada sekelompok makhluk hidup atau individu yang sejenis menempati suatu tempat atau wilayah tertentu disebut dengan populasi. Kumpulan populasi yang hidup bersama inilah yang akan membentuk suatu komunitas. Nah, hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini disebut dengan ekosistem. Dalam ekosistem ada makhluk yang hidup dan ada pula makhluk yang tak hidup. Komponen makhluk yang hidup ini disebut dengan komponen abiotik, yang di dalamnya terdapat manusia, ikan, tumbuhan, ayam, dan sebagainya. Sedangkan komponen yang tak hidup disebut dengan komponen abiotik, yang komponen di dalamnya disebut ekosistem air, ekosistem laut, rumput laut, dan batu karang. Ada dua macam ekosistem yang dapat kita ketahui, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Nah, yang pertama itu ada ekosistem alam. Ekosistem alam adalah ekosistem yang sudah ada di alam dan memang berasal dari alam. Contohnya itu hutan, padang pasir, laut, sungai, dan danau. Yang kedua itu ada ekosistem buatan manusia, yaitu ekosistem yang terbentuk karena dibuat manusia atau ekosistem yang memang sengaja dibuat oleh manusia karena campur tangan manusia. Contohnya itu sawah, ladang, kebun, taman, dan lain-lain. Berikut contoh dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kehidupan makhluk hidup sangat bergantung kepada komponen makhluk tidak hidup atau faktor fisik. Misalnya dalam memperoleh makanan. Makhluk hidup memperoleh makanan dari alam dan penyebarannya pun dikendalikan oleh toleransinya terhadap kondisi lingkungan. Nah, aktivitas makhluk hidup atau komponen biotik juga mempengaruhi lingkungan fisik atau komponen abiotik. Nah, berikut contoh di mana aktivitas makhluk hidup mempengaruhi lingkungan fisik seperti contoh ketergantungan yang pertama dapat kita lihat pada gambar berikut, bahwa oksigen yang berada di udara adalah hasil fotosintesis tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan oksigen ke air dan udara. Contoh ketergantungan yang kedua seperti akibat asam yang dikeluarkan oleh jamur dapat melarutkan mineral yang ada di dalam tanah, sehingga mempercepat hancurnya batu-batuan. Nah, terbentuknya tanah dari batuan antara lain akibat hewan penggali tanah, seperti cacing, kepiting, serangga, dan lain-lain. Jadi, tumbuh-tumbuhan memegang peran penting dalam pembentukan sifat-sifat tanah. Berikut pemaparan contoh yang dapat kita lihat. Contoh ketergantungan yang ketiga seperti secara tidak langsung daerah yang terkena gempa dan angin ribut, susunan dan sifat-sifat tanahnya akan berubah sebagai akibat banyaknya pembentukan tumbuh-tumbuhan yang tumbang dan pembusukan bangkai-bangkai hewan yang mati. Baik, saya Dea Ardianti akan menjelaskan tentang pengaruh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pengaruh perubahan lingkungan pada makhluk hidup bermacam-macam. Bila perubahan itu menguntungkan, maka makhluk hidup akan semakin berkembang. Dan apabila perubahan lingkungan itu merugikan, maka makhluk hidup harus bertahan. Dengan kata lain, ia harus mampu menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi. Apabila lingkungan di sekitar makhluk hidup itu rusak, maka makhluk hidup akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan, seperti contoh tanaman tebu. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tumbuhan ini, seperti kandungan zat hara di tanah, cahaya matahari, dan air. Aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuhan dan lingkungannya. Kemudian, pengaruh lingkungan terhadap hewan, seperti contoh berikut, bahwa peran cacing tanah terhadap sifat fisik tanah yaitu dapat memperbaiki aerasi dan drainasi.
atau saluran air yang terbentuk tanpa campur tangan manusia dan biasanya bahkan tanpa penunjang apapun. Nah, di dalam tanah, cacing menguraikan bahan organik, membantu pengangkutan sejumlah lapisan tanah dari bahan organik dan dapat memperbaiki struktur tanah, sehingga tanah menjadi subur. Saya, Yasmin Sabrina Ritonga, sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ada dua interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama, interaksi antar individu organisme. Populasi adalah kumpulan individu sejenis atau satu spesies yang menetap di suatu daerah tertentu. Seperti contohnya ikan yang hidup di suatu kolam jumlahnya lebih dari satu. Semua ikan yang hidup di kolam itu disebut populasi ikan. Yang kedua, interaksi antar populasi komunitas. Interaksi antar populasi komunitas adalah berbagai populasi yang saling berinteraksi. Bentuk populasi dapat berupa predasi, kompetisi, dan simbiosis. Predasi merupakan jenis interaksi makan dan dimakan. Pada predasi, umumnya sesuatu spesies memakan spesies lain, meskipun beberapa hewan memangsa sesama jenisnya atau kanibal. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi antar populasi disebut juga kompetisi interspesifik. Yang terakhir ada simbiosis. Simbiosis berarti hidup bersama antar dua spesies yang berbeda. Dalam hidup bersama tersebut, umumnya salah satu spesies berperan sebagai spesies yang ditumpangi, sedangkan spesies lain sebagai penumpang atau simbion. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Yang selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain tidak dirugikan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.